Vaksinasi tahap 2 di Indonesia diberikan tanggal 17 kepada 38,5 juta orang, meliputi pegawai negeri, kaum manula di atas 60 tahun, pedagang, dan petugas keamanan. Saya mengharapkan dengan ada vaksin ini, perekonomian akan lebih maju. Ya, akhir-akhir ini selama setahun sejak COVID-19, ekonominya lesu, daya beli nggak ada. Mungkin perhitungannya ya customer nggak berani datang ke pasar, ya kan. Pemerintah Indonesia memberlakukan hal ini secara tegas. Presiden Joko Widodo memerintahkan agar pihak yang berkualifikasi wajib divaksinasi atau akan mendapatkan sanksi seperti tidak dapat menerima dana bantuan sosial dan layanan pemerintah serta akan didenda. Vaksin yang disuntikan di Indonesia merupakan vaksin Sinovac buatan Tiongkok. Setiap orang perlu disuntik 2 kali. Saat ini 1,46 juta petugas medis telah mendapatkan vaksinasi tahap pertama. RSU Taoyuan telah kembali beroperasi normal. Pem Su Tseng, Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan serta Wali Kota Taoyuan menghadiri jumpa pers tanggal 19 pagi untuk memberikan dukungan mereka. RSU Taoyuan mengalami kontaminasi klaster bulan Desember lalu, mengakibatkan 21 orang tertular, 1 diantaranya meninggal dan 2 lainnya dirawat di ruang UGD. Setelah lewat pemeriksaan ekspansif, kasus penularan klaster rumah sakit akhirnya berakhir. Waktu pemulihan operasi normal secara menyeluruh akan ditentukan oleh PM Su Tseng. Selang 1 bulan lebih, RSU Taoyuan pulih dari masa kontaminasi klaster dan kembali menjadi barisan pertama dalam pencegahan pandemi. Kepala rumah sakit menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak dan menyatakan bahwa pihak rumah sakit telah menjadi lebih kokoh setelah melewati krisis kali ini. Pemerintah Australia mengatur agar media digital seperti Facebook dan Google membayar biaya kepada media berita lokal. Saat ini Google telah mencapai kesepakatan pembayaran biaya dengan media lokal Australia. Hal ini ditolak oleh Facebook yang mengumumkan pembatasan bagi media dan pengguna Australia untuk berbagi dan melihat konten berita Australia dan internasional. Disampaikan oleh pihak Facebook, media Australia mendistribusikan berita lewat Facebook dan meraup keuntungan 8,8 miliar dolar Taiwan pada tahun 2020. Disampaikan bahwa UU Australia menyalahartikan hubungan antara Facebook dan media lainnya. Selain itu, berdasarkan laporan kantor berita Reuters, Google dan Facebook menyumbang 81% pada iklan online di Australia sehingga RUU ini dinilai tidak dapat terwujudkan. The principle is very clear. Google and Facebook are important parts of the digital ecosystem in Australia. They're important parts of the economy. We've made it clear that we want them to continue operating here, but we've also made it clear that if you do business in Australia, you need to comply with the law of the land in Australia. Pengusaha grup media seperti Rupert Murdoch juga telah mencapai kesepakatan dengan Google serta membayar pengguna konten berita. Disampaikan oleh pakar jurnalisme, sebagian besar media tidak bersifat sukarela. Namun karena posisi dominan Facebook, mereka merasa wajib untuk bergabung. Akhir-akhir ini ada sebuah medsos Clubhouse populer yang berfokus pada suara dan menarik jumlah selebriti untuk berbincang di dalamnya. Once you get an invitation, click the app on your smartphone. Scroll down and select the one room that you like to be in. If you want to join the conversation, raise your hand, or you can just sit back and listen. Saat ini dibutuhkan kode PIN untuk bergabung dalam Clubhouse. Di dalam medsos hanya profil pribadi yang dapat dituangkan dalam bentuk teks. Selebihnya menggunakan komunikasi audio melalui mikrofon ponsel. In the conversations on the app, I felt like I was meeting new people. I like how I can listen to people from various professional backgrounds without limitations of time or location. Strategi pemasaran kode PIN terbatas bahkan memicu paradigma penjualan kode PIN pada internet. Akibat dukungan dari pihak selebriti, YouTuber, dan pengusaha Silicon Valley, pengguna medsos ini telah mencapai 6 juta orang. Selain itu, fitur utama dari perangkat lunak ini adalah tidak adanya sensor obrolan sehingga menarik netizen dari berbagai negara untuk membahas isu sensitif seperti kemerdekaan Taiwan dan kamp pendidikan ulang di Xinjiang yang menjadi sorotan pemerintah Tiongkok sehingga medsos ini telah diblokir oleh Tiongkok.